Kenapa ini disebut tantangan? Karena begini, mahasiswa baru yang belum mengenal kampus, bahkan mungkin mahasiswa belum pernah sampai di kampusnya, mereka dihadapkan dengan tugas. Pandemi COVID-19 menyebabkan berimbas pada banyak hal. Salah satunya adalah pendidikan. Dan bagaimana pendidikan itu kemudian harus dijalani pada masa pandemi, podcast mahasiswa akan membincang itu dengan Mas Ahsin. Oke. Mas Ahsin, Ya. pandemi COVID-19, Ya. satu sisi pembelajaran online itu juga menjadi sebuah metode pembelajaran baru yang kemudian menjadi umum diterapkan. Ya. Tapi di sisi yang lain ada banyak orang yang beranggapan bahwa banyak anak ketika melakukan pembelajaran mereka lebih cenderung main-main atau segala macam. Betul. Jadi kita mau membincang ini dalam konteks bagaimana mahasiswa mengarungi pembelajaran online ini. Oke, sampai punya pandangan apa? Oke, menurut saya pandangan terhadap pembelajaran online di masa pandemi ada beberapa sisi yang pengen saya sampaikan di sini lewat diskusi. Salah satunya adalah efektivitas pembelajaran online itu sendiri. Betul. Kemudian yang kedua adalah kegunaan daripada subsidi. Penggunaan subsidi kuota internet pembelajaran. Iya, betul. Penggunaan subsidi kuota pembelajaran kepada siswa ataupun mahasiswa gitu. Mungkin lebih spesifik kita akan membahas mahasiswa dalam diskusi kali ini, Mas. Kenapa? Karena ini loh. Masa pandemi itu dampaknya sangat terlihat untuk mahasiswa. Kenapa? Karena mungkin di beberapa satuan pendidikan, contohnya di SD ataupun di SMP dan SMA, mereka masih mendapatkan pengaturan jadwal dari sekolah gitu misalnya. Sementara kampus, seingat saya terhitung dari awal bulan Maret sampai saat ini kayaknya tidak melangsungkan pembelajaran gitu. Oke, seingat saya, Anda menggali di mana ingatan itu? Ya, informasi ini ataupun kampus-kampus mahasiswa ini yang saya lihat di daerah Madura lah umumnya gitu. Cuman ada beberapa kampus yang masih menerapkan pembelajaran yang biasa gitu. Yang luring. Betul. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah seperti ini, tantangan pembelajaran online pada masa Covid bagi mahasiswa. Oke. Iya. Menariknya di sini tantangan ini lebih condong pada mahasiswa baru, Mas. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena mahasiswa baru yang notabene mereka adalah belum tahu apa-apa soal dunia kampus. Tahu-taunya mereka diminta untuk mengerjakan tugas. Nah, ini yang saya pengen diskusikan di podcast mahasiswa. Kita sudah diskusi dulu. Nah, itu maksudnya. Kenapa ini disebut tantangan? Karena begini, mahasiswa baru yang belum mengenal kampus, bahkan mungkin mahasiswa belum pernah sampai di kampusnya, mereka dihadapkan dengan tugas. Tapi pendaftaran apa juga online? Penyetoran berkas juga online? Semuanya seperti yang saya sampaikan sepertinya dilakukan secara online gitu. Bagaimana efektivitas pembelajaran tersebut? Menurut saya ini kurang efektif. Ya. Dan terlepas dari kurang efektif ataupun efektif, karena memang kita sedang menghadapi masa pandemi, ya kita harus terima dengan apa adanya gitu. Jadi yang penting jadwal pembelajaran berjalan. Nah, kemudian semuanya terlaksana, efektif atau tidaknya belakangan. Nah, cuman catatannya di sini nanti kembali pada kegiatan bagaimana dosen mengemas pembelajaran tersebut dengan mahasiswanya. Apa sih sebenarnya, Mas, tantangannya bagi mahasiswa yang harus mereka? Iya, baik. Tantangan di sini pertama ya bagi mahasiswa. Ini saya sampaikan tantangannya secara jelas ya. Mahasiswa yang tergolong istilahnya di pedalaman ataupun di desa terpencil misalnya, mereka akses internet mereka tidak memadai gitu. Pasti dan tidak memadai dalam artian koneksi internet mereka susah sinyal. Susah sinyal. Intinya susah sinyal gitu, Mas. Jadi susah sinyal menjadi salah satu kendala. Yang nomor 2 adalah ini menurut saya, Mas ya. Terlepas bagaimana di lapangan, cuman informasi yang saya baca di media sosial sepertinya begitu. Jadi teman-teman bisa meng-cross check apa yang saya sampaikan lewat diskusi ini dengan sumber-sumber yang lain gitu. Kemudian begini, yang kedua ini adalah bagaimana pengerjaan tugas.
Tantangan yang pertama itu terletak pada mahasiswanya, Mas. Oke. Ya, karena di sini pembelajarannya online, saya kira mahasiswa itu karena dia menggunakan HP, jadi menurut saya tidak fokus. Artinya tidak bahkan bisa dikatakan 50% mereka tidak terlalu fokus pada itu. Karena ada fokus-fokus yang lain di Fokus luar yang itu lain, yang contohnya mengalihkan. mereka bermain sosial media gitu. Padahal waktu mereka kan ya seharusnya belajar gitu. Gitu. Jadi ini kembali lagi ke yang depan, ini berdampak pada efektivitas pembelajaran online gitu. Jadi ada dua hal yang saya lihat di sini gitu. Cuman apapun itu kembali pada mahasiswanya sendiri menurut saya. Gitu. Cuman Jadi mahasiswa harus bisa menjawab tantangan itu. mahasiswa harus menjawab sekaligus mengatasi tantangan itu sendiri. Tantangan susah sinyal bisa kita atasi pergi ke Iya, daerah dengan ke daerah yang sinyalnya yang kuat. yang kuat. Tantangan berikutnya semisal dengan pengerjaan tugas ya gimana semisal dalam grup gitu, dalam grup online misal dalam sosial media. Itu gimana kita nanya gitu. Soalnya apa? Kalau semuanya dalam diskusi contohnya di WhatsApp misal. Itu pasti kita harus scroll ke atas ke bawah gitu untuk apa betul-betul istilahnya mengikuti. Oh, jadi juga ada kelas yang lewat WhatsApp. Iya, yang saya ketahui memang seperti itu. Kelasnya itu memang langsung dibuat grup WhatsApp gitu. Gitu. Pembelajaran via WhatsApp. Via WhatsApp. Jadi tantangannya tadi itu Mas, kendalanya pada sinyal, pada mahasiswa, dan kedua pada efektivitasnya itu. Efektivitas Ya, pembelajaran. pembelajarannya. Apakah siswa itu serius atau tidak? Cuman saya berpendapat ya kurang maksimal gitu. Cuman terlepas dari itu kita harus memaklumi karena ini pandemi gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya kembali ke mahasiswanya. Susah sinyal kata Saman tadi, kita harus pergi ke daerah yang kuat sinyal. Oke. Kemudian masalah tugas ya kita harus sering-sering ngobrol dengan teman di grup ataupun Diskusi. secara pribadi nanya gitu. Contoh lagi Mas, semisal dosen membagikan file materi perkuliahan itu file, nah, file ya. iya. Menurut Mas sendiri apakah Mas yakin akan dibaca 100% oleh mahasiswanya? Dalam kondisi seperti ini. Yakin nggak kira-kira? Yakin nggak yakin? Nah, kenapa yang menyebabkan tidak yakin? Karena mahasiswa sekarang itu difokuskan oleh berbagai macam hal kegiatan yang kurang penting. Nah, ini berdampak pada apa, Mas? Menurut saya berdampak pada nilai nanti ketika ujian gitu. Andai saja mahasiswa itu bisa mengatasi problematika yang ada tadi itu, saya kira itu semua bisa teratasi. Oke. Mungkin itu saja menurut saya. Itu tadi tantangan yang harus dijawab mahasiswa. Tapi sebagaimana mahasiswa, kita harus kembali lagi pada diri jiwa mahasiswa bahwa keberadaan dosen dalam pembelajaran bentuk apapun itu adalah sebagai fasilitator dan pengembangan diri itu tergantung pada mahasiswa. Sampai jumpa kembali di podcast mahasiswa.